Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Ini adalah awal tahun baru, masih di bulan Januari. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin mencoba memberitahukan atau sharing tentang bahaya narkoba jenis stimulan yang dikenal di masyarakat dengan jenis sabu dan ekstasi. Apa yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini sebenarnya terpicu atau tergerak dari beberapa ungkapan atau opini di masyarakat para pemakai yang mengatakan bahwa kalau pakainya cuma sebagian kecil ataupun cuma sedikit ataupun cuma coba-coba sekali-sekali tidak masalah. Padahal kita tahu bahwa zat ini merupakan zat yang sangat adiktif. Kalau kita melihat struktur zat tersebut, baik sabu-sabu atau metamfetamin kandungannya dan ekstasi atau MDMA atau MDMA, ya, semuanya dua-duanya adalah turunan dari amfetamin, merupakan zat yang sangat adiktif atau bisa menimbulkan ketergantungan. Pada sabu-sabu yang mengandung metamfetamin, itu sebenarnya bekerja di dalam otak untuk meningkatkan secara luar biasa neurotransmitter atau zat kimiawi yang namanya dopamin. Dopamin ini ketika berlebihan dia akan meningkatkan motivasi, meningkatkan rasa kesenangan, bahagia yang akan mencapai suatu euforia atau kegembiraan yang sangat, fokus yang luar biasa, dan peningkatan aktivitas motorik. Pada beberapa pemakai sabu mengatakan bahwa kalau menggunakan sabu, mereka akan mengalami sensasi seksual yang luar biasa ketika berhubungan dengan pasangannya. Zat metamfetamin yang terkandung di dalam sabu sangat berbahaya karena juga ditemukan di dalam bentuk yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Tujuannya tentu untuk meningkatkan efeknya dan juga kadang-kadang menghilangkan sedikit dari bahan kandungannya. Ya, tentunya ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Karena kalau kita melihat beberapa zat yang terkandung di dalam sabu-sabu atau metamfetamin ini sebenarnya adalah zat-zat berbahaya yang kalau kita bicarakan saja, salah satunya mungkin pembentuk ya ataupun bahan bakar ya, yang bisa untuk korek api misalnya. Itu kan mungkin kalau kita makan secara biasa, orang makan merasa apaan makan zat-zat kimiawi berbahaya tersebut ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Sedangkan ekstasi adalah suatu jenis suatu jenis narkotika ya, yang sifatnya adalah untuk meningkatkan euforia juga ya, meningkatkan suatu kesenangan ya, terutama bekerjanya di serotonin ya, dibandingkan dengan metamfetamin atau sabu. Maka kalau misalnya MDMA atau ekstasi ini lebih banyak bekerja di serotonin ya, sifatnya lebih meningkatkan ya rasa keinginan ataupun rasa kebahagiaan yang tinggi. Nah, seringkali kita temukan bahwa ada orang yang mengalami overdosis. Nah, pada orang yang mengalami overdosis ya, reaksi yang tidak disangka pada penggunaan ekstasi, dia bisa mengalami hipertermia atau suhu badan yang meninggi secara drastis ya, bisa di atas 40 derajat. Kemudian dia juga bisa mengalami aritmia atau kondisi jantung yang tidak stabil dan juga bisa mengalami suatu gagal ginjal. Ya, kita pernah mengalami di dalam praktek sehari-hari ada pasien datang ke IGD dengan riwayat dengan stroke ya, dengan kondisi stroke yang terkejang ya karena baru saja menggunakan ekstasi ya. Ini kasus yang mungkin juga bisa ditemukan ya pada beberapa orang yang mendapatkan kondisi penggunaan ekstasi.
Nah, orang bilang kalau tidak sering tidak masalah, hanya sekali-sekali saja, seminggu sekali tidak masalah. Jangan salah kalau misalnya terjadi lompatan dari dopamin dan serotonin yang berlebihan, maka orang tersebut merasa dirinya tidak akan lagi mendapatkan sensasi yang sama ketika dalam posisi normal. Itulah mengapa tidak heran banyak orang yang menggunakan ekstasi dan sabu di kemudian harinya mengalami gejala-gejala depresi, gejala-gejala cemas. Karena gejala depresi dan cemas ini sendiri juga berhubungan dengan zat kimiawi di otak yang kita tadi sebut serotonin dan dopamin. Kalau sudah terbiasa ditingkatkan oleh ekstasi dan sabu ini, serotonin pada level normal pun akan dianggap sebagai kekurangan oleh tubuh. Dan otak akan mempersepsikannya sebagai kekurangan yang akan merujuk atau membuat masalah-masalah terkait dengan depresi ataupun dengan kecemasan. Jadi kalau saya sarankan, lebih baik tidak coba sama sekali. Karena kalau dianggap bahwa coba sekali tidak akan berbahaya, itu tidak demikian. Pada beberapa orang yang rentan juga otaknya, maka dia akan mengalami suatu loncatan tiba-tiba dari zat-zat kimia di otak itu dan bisa langsung menimbulkan gejala-gejala gangguan jiwa seperti paranoid, halusinasi, delusi, ataupun gejala-gejala fisik seperti tadi jantung berdebar-debar, perasaan sesak napas seperti mau mati, ya jantungnya yang tidak teratur. Kemudian awas kalau misalnya sampai gagal ginjal, ini sangat berbahaya karena bisa merusak ginjal dan menyebabkan orang itu akan tergantung dengan pencucian darah seumur hidupnya. Saya berharap informasi yang singkat ini dapat membantu kita untuk memahami bahwa zat-zat narkotika sejenis stimulan ini sangat berbahaya dan merupakan zat adiktif. Ya, informasi ini bukan hanya didapatkan dari Badan Narkotika Nasional, tetapi juga National Institute of Drug Abuse di Amerika, ya, bahwa zat ini memang tidak disarankan untuk dipakai secara sembarangan. Bahkan untuk resep sekalipun ini digunakan sangat terbatas dan hanya jika perlu sekali. Biasanya dilakukan oleh dokter-dokter ahli di bidang adiksi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalam narkoba, terutama anak-anak muda yang lebih senang sekali mendapatkan efek dari coba-coba yang mereka inginkan. Semoga kita semua sehat jiwa dan raga. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat jiwa.